Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua sehat ya di rumah. Nah, oke, jadi di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang alfometer ya, atau biasa disebut dengan multitester atau multimeter. Nah, multitester atau multimeter, atau biasa juga disebut dengan alfometer, ini adalah alat ukur elektrik yang berfungsi untuk mengukur tegangan, hambatan, dan juga arus listrik. Nah, umumnya multimeter atau multitester atau alfometer itu ada dua jenis ya. Ada yang analog seperti ini, yang ada jarumnya. Terus ada juga yang digital, yang seperti ini contohnya. Nah, hasil pengukurannya itu ditunjukkan dengan angka digital seperti ini. Ini alfometer jenis digital. Nah, sebelum saya contohkan bagaimana cara penggunaannya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komponen-komponen atau bagian-bagian dari alfometer ini. Yang pertama yang di analog dulu ya. Nah, jadi ini adalah bagian-bagian dari alfometer jenis analog ya. Saya akan sebutkan satu-satu dan juga fungsinya. Nah, di bagian atas di sini ada panel skala ya. Di sini kita akan melihat seberapa besar hasil ukuran kita. Terus di bagian bawah ini yang bisa diputar. Ini namanya selector switch. Ini fungsinya untuk menentukan besaran apa yang akan kita ukur nantinya. Misalnya kita mau mengukur tegangan DC, kita arahkan selector switch-nya ke bagian volt DC atau DC volt ya, DCV. Nah, di bagian sini kan di bagian DC volt ini ada angka-angka ya, 0,25, 2,5, 10, 50, 250 dan 1000. Ini adalah angka yang menentukan batas maksimal pengukuran yang akan kita lakukan ya. Misalnya kita mau mengukur sebuah baterai di mana baterai itu maksimal tegangan yang dimiliki itu 12 volt, maka kita pilih di selector switch-nya, kita pilih yang 50 volt. Jangan pilih yang 10 volt karena batas maksimal yang bisa diukur di sini hanya 10 volt. Sedangkan baterai maksimalnya 12 volt, maka kurang. Kalau kita paksakan mengukur dengan 10 volt, maka nanti alatnya yang rusak. Jadi kita harus mengarahkan ke 50 volt karena batas maksimal baterai itu 12 volt. Jadi kalau misalnya kita ambil di atasnya 12 volt, maka akan aman dan akan bisa membaca hasil pengukurannya seperti itu ya. Terus kalau kita mengukur tegangan AC, kita bisa arahkan selector switch-nya ke bagian ini atau AC volt. Terus di bagian bawah juga ada DC ampere atau arus listrik DC, dan di bagian bawah ini untuk mengukur hambatan atau ohm atau tahanan. Di bagian tengah ini namanya adjuster ya. Adjuster ini fungsinya untuk mengkalibrasi jarum supaya di posisi 0 di sini. Nah, jadi sebelum kita melakukan pengukuran, kita harus mensetel dulu atau mengadjust atau mengkalibrasi dulu supaya alatnya ini bisa menghasilkan hasil ukur yang sesuai dengan keinginan kita atau sesuai dengan hasil ukur yang sebenarnya ya. Jadi nggak salah ukur nantinya. Nah, terus di sini juga ada adjuster ohm. Nah, fungsinya untuk mengadjust atau mengatur jarum supaya berada di posisi 0 yang ada di sebelah kanan. Nah, selain itu juga ada kabel ya. Ini ada kabel. Nah, ini ada kabel terminal ya. Fungsinya untuk memposisikan saat kita melakukan pengukuran ya. Misalnya kita mau mengukur tegangan baterai, kita harus meletakkan yang merah ini di terminal positif, sedangkan yang hitam ini di terminal negatif, seperti itu. Nah, saya ulang lagi ya. Jadi bagian-bagian dari multitester atau alfometer yang analog ini yaitu ada skala ukur ya. Di sini kita akan melihat hasil ukurnya. Kemudian ada jarum yang akan menunjukkan hasil pengukurannya. Kemudian ada adjuster. Nah, adjuster ini untuk mengatur atau mengkalibrasi jarumnya supaya berada di posisi 0 sebelum kita melakukan pengukuran. Kemudian ada ini adjuster ohm. Ini juga adjuster
Hanya saja bedanya kalau yang di tengah ini mengatur supaya jarumnya itu berada di posisi 0 sebelah kiri, sedangkan yang ini untuk mengatur supaya posisi jarum berada di sebelah kanan. Nah, di bagian bawah ini yang bisa diputar ini namanya selector switch. Terus ini ada besaran yang mau kita ukur ya. Di sini ada DC volt. Nah, yang DC volt ini untuk mengukur tegangan DC. Kemudian yang ACV atau AC volt ini untuk mengukur tegangan AC ya, harus bolak-balik. Contohnya kayak yang di listrik di rumah-rumah. Kalau ini biasanya pada baterai. Terus ada DC ampere, ini untuk arus, untuk mengukur arus ya, arus DC. Kemudian di bagian bawah ini hambatan atau tahanan. Selain itu juga ada 2 buah kabel dan membedakan terminal positif dan negatifnya saat kita melakukan pengukuran. Nah, sebelum kita melakukan pengukuran, mau kita mengukur tegangan atau arus atau hambatan, kita harus melakukan kalibrasi pada avometernya terlebih dahulu. Tujuannya untuk apa? Supaya saat kita melakukan pengukuran itu tidak salah ukur ya. Jadi kita mendapatkan hasil pengukuran yang sebenarnya. Nah, untuk langkah pengkalibrasiannya, pertama kita pastikan dulu jarum ada di posisi 0. Kalau misalnya jarumnya tidak di angka 0, kita bisa memutar adjuster yang di tengah ini menggunakan obeng min ya, bisa kita putar seperti itu. Bisa dilihat ya jarumnya bergerak. Nah, kalau misalnya belum 0, kita putar sampai ke posisi 0. Nah, setelah di posisi 0, sekarang kita lakukan pengkalibrasian di bagian 0 yang kanan. Jadi ada 2 0 ya, 0 yang kiri dan 0 yang kanan. Nah, untuk mengkalibrasi di bagian 0 yang kanan, kita putar selector switch ini di posisi ohm atau hambatan 1 kali. Kemudian kita hubungkan terminal positif, kabel positif dan negatifnya ini kita hubungkan. Maka jarum akan bergerak ke sisi kanan. Nah, karena ini rusak, jadi jarumnya nggak bergerak ke sisi kanan ya. Kalau avometernya bagus, jarumnya ini akan bergerak ke posisi kanan. Nah, kalau jarumnya itu tidak di posisi 0, kita bisa putar yang ini, adjuster yang ini, untuk mengepaskan jarumnya supaya di posisi 0-nya. Seperti yang ini tadi, kita putar sampai ke posisi 0. Kalau sudah dilepas, nah setelah dilakukan pengkalibrasian, maka alat ini sudah siap untuk digunakan untuk mengukur besaran listrik, mulai dari tegangan atau arus dan juga hambatan listrik. Seperti itu ya. Nah, oke ya, jadi itulah tadi penjelasan sedikit tentang avometer atau multimeter, atau biasa disebut dengan multimeter juga. Nah, semoga kalian bisa paham dengan penjelasan saya tadi. Semoga bermanfaat ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.